Kali ini Forkomet akan membahas beberapa cara untuk menangkal ilmu hitam, guna-guna, gendam, sihir, santet atau pelet. Meski kita telah hidup di zaman yang sudah serba modern, namun ilmu sihir tetap saja diyakini sebagian orang. Bila kalian kena dengan namanya santet atau ilmu hitam, nah, berikut ini adalah cara menangkal santet yang ampuh untuk dilakukan. Banyak sekali istilah yang dipergunakan oleh para penyihir untuk mencelakakan korbannya, antara lain seperti sihir, santet, pelet, gendam dan masih banyak lagi. Dalam prakteknya, dukun santet bisa menggunakan beberapa jenis bahan untuk disatukan sebagai media dan kemudian pencampuran dari berbagai benda tersebut dirapalkan melalui sebuah mantra pemanggilan jin kafir. Kejahatan gaib berupa santet memang sulit dibuktikan dengan pengetahuan modern. Tapi percaya tidak percaya, kasus santet sampai sekarang masih terdengar gaungnya. Tentu saja penyakit tersebut tidak bisa dijelaskan secara medis. Agar kalian bisa terbebas dari santet, ada beberapa cara yang perlu kalian lakukan yang tidak termasuk dalam kategori musyrik. Satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Sekuat apapun jenis santetnya, pasti tidak akan berdaya jika kita selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Aksesoris kayu anti ular. Dalam buku The Secret of Santet ada 4 golongan energi santet, yaitu kuning untuk pelet dan merah untuk pemikat. Sedangkan warna putih untuk penyembuhan dan warna hitam untuk santet yang bisa menyakiti. Kalian bisa memasang atau memakai aksesoris dari kayu yang tergolong anti ular, seperti kayu liwung, kayu setigi, kayu nagasari, dan kayu minging. Kayu tersebut dapat dibuat sebagai aksesoris seperti tasbih, gelang, kalung, dan lain sebagainya. 3. Kurma ajwa. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang dikaitkan dalam hadis sahabat Sa'ad bin Waqqas dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5769 dan hadis riwayat Muslim nomor 204. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan dari Imam Qotobi tentang keistimewaan dari kurma ajwa, yaitu kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir. Hal ini dikarenakan doa dan keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Dari Fathul Bari Syariah Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 9239. 4. Bunga mawar merah. Cara menghilangkan santet yang ada di rumah, bisa dengan menempatkan bunga mawar merah ini. Selain menjadi simbol dari sebuah cinta, mawar merah ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan penangkal santet dan sihir.
Bunga mawar ini secara khusus dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khasiat yang bisa menangkal energi negatif yang ada di rumahmu. Namun percayalah bahwa seluruh yang terjadi di muka bumi ini sudah sepatutnya kita sandarkan kepada Allah. 5. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung juga dipercaya bisa melumpuhkan santet. Telur ayam kampung dinilai sangat efektif untuk menangkal santet, karena memiliki nyawa atau kehidupan di dalamnya. Telur ini bisa dibungkus dengan kain mori atau kertas koran, lalu ditanam di depan rumah. Ketika ada banaspati yang akan mengirim santet kepada penghuni rumah, akan teralihkan dan masuk ke dalam telur-telur tersebut. 6. Anjing dan kucing. Anjing dan kucing yang berwarna hitam polos juga dipercaya bisa menangkal santet. Mereka akan jadi benteng pertahanan pertama ketika ada energi santet yang memasuki kediaman kita. 7. Daun kelor. Media penangkal ilmu santet lainnya adalah daun kelor. Daun kelor dipercaya dapat menangkal santet, melepas susuk dan melepaskan pegangan yang mengakibatkan seseorang susah meninggal. Caranya, dengan mengibas-ngibaskan daun kelor ke tubuh penderita, atau bisa juga digantung di atas pintu maupun jendela, dengan jumlah batang yang ganjil. 8. Garam krosok kasar. Salah satu benda yang diyakini sebagai penangkal santet yang lain adalah garam krosok kasar. Garam tersebut adalah jenis garam kasar yang masih murni, bukan beriodium. Garam tersebut ditaburkan di setiap sudut rumah, di mana energi santet berbentuk partikel kecil seperti debu. Terkadang saat santet gagal masuk ke dalam rumah, target akan meledak di atas atap rumah dan menimbulkan suara seperti butir-butir pasir di atas genteng. 9. Beras ketan putih. Benda lain yang diyakini sebagai penangkal santet adalah beras ketan putih. Beras ketan putih ini haruslah murni, 100% harus beras ketan putih. Tidak boleh ada campuran beras biasa ataupun beras lainnya. Beras ketan ini dimasukkan ke dalam kantong-kantong kecil yang terbuat dari kain mori. Kantong yang berisi beras ketan tersebut akan ditempatkan di atas kusen pintu maupun jendela terluar dari rumah. Jangan lupa untuk berdoa minta pertolongan dan perlindungan dari Allah. Jika hal ini berfungsi sebagaimana mestinya, maka ketika ada energi santet yang akan masuk ke dalam rumah, akan diserap oleh beras ketan ini, dan akan membuat beras ketan ini terbakar atau gosong. 10. Bunga kantil. Bunga ini biasanya ditaruh di bawah bantal, di bawah tempat tidur, dalam lemari atau bisa juga di atas lemari. Kalau bunganya pecah dalam waktu 1 minggu, berarti kekuatan santet tersebut sangat kuat. Tetapi apabila bunganya mengering, berarti energi santet itu terserap ke dalam bunga kantil tersebut. 11. Jangan lupa untuk berdoa dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Fatihah 1 kali, Ayat Kursi 1 kali, Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Baqarah ayat 256 sampai 257 1 kali. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi sa'un fi al-ardi, wa la fi al-sama'i wa huwa al-sami'u al-alim. Artinya, dengan nama Allah, dengan namanya, tidak ada sesuatu apapun di bumi atau di langit yang dapat membahayakan, Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu, wa huwa rabu al-arsi al-azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, Dia adalah Tuhan atas arsy yang perkasa.
Allahumma inni a'udzubika min hamazati al-sayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka di sekitarku. A'udzu bi'izzati Allahi wa qudratihi mimma ajidu wa uhadiru. Artinya, aku berlindung dengan keagungan dan kekuatan Allah dari kesengsaraan dan kesakitan yang aku alami dan derita. Penting untuk diingat, bahwa doa dan zikir hanya akan bermanfaat jika datang dari hati yang teguh, percaya kepada Allah, dan menghargai keyakinan yang teguh akan kekuasaan dan kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan penulisan kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton di Once 4215 Channel. Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.